Lanjut di pembahasan nomor 11 ya. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, yuk kita cek ya. Perubahan iklim terjadi di berbagai dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim tersebut, nah ini kan menjelaskan. Ini menjelaskan lagi, ini menjelaskan lagi. Ini dijelaskan lagi. Berarti gagasan utamanya adalah yang ini ya. Perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia. Karena ini dijelaskan oleh sebabnya, menyebabkan apa, terus dampaknya apa, contohnya apa, potensinya apa. Ini semua itu adalah menjelaskan dari perubahan iklim. Berarti inilah kalimat utamanya, sehingga kalimat utamanya yang tepat adalah yang A. Soal nomor 12 ya, kalimat utamanya apa? Setiap perusahaan bisnis yang berhasil harus memiliki kepercayaan dari penyokongnya. Wiraniaga adalah perantara yang melaluinya kepercayaan ini diperoleh. Wiraniaga ahli setelah mengetahui bahwa ia melakukan hal penting untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan dari para pembelinya. Ia melakukan tawar-menawar dengan mereka seolah-olah ia adalah pemilik bisnis yang ia wakili. Ia menangani para pelanggannya persis sama dengan apa yang ia inginkan dari mereka jika ia menjadi pelanggan. Nah, di sini berarti paragraf ini menceritakan apa? Ya ini ya, setiap perusahaan bisnis yang berhasil harus memiliki kepercayaan dari penyokongnya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nomor 13, simpulan paragraf di atas adalah, nah pertanyaannya simpulan ya, bukan ide pokok, tapi kesimpulannya apa? Kadang kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari. Kadang kita mungkin harus mengkonsumsi minuman manis setiap hari, tapi hal itu tidak baik. Nah, untuk mengatasi keinginan itu, kamu bisa menggantinya dengan buah-buahan seperti semangka atau melon. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu minuman manis itu bisa diganti dengan konsumsi buah yang berair banyak. Itu ya kesimpulannya. Soal nomor 14 ya, parafrase. Nah, parafrase itu artinya mengubah puisi menjadi kalimat yang mungkin secara teks kalimatnya itu berbeda tapi maknanya harus sama. Ini kan menceritakan tentang catur, cinta olahraga catur, kagum, suka dengan catur, bisa berpikir. Ya kan kalau kita main catur terus bisa juga mengasah otak dan logika. Nah, berarti parafrase yang paling tepat yang mana? Ya ini, aku cinta catur, aku kagum dengan permainan ini, aku juga suka dengan permainan ini. Dengan bermain catur aku bisa berpikir, selain itu otak dan pikiranku terlatih. Jadi kalau membuat parafrase ini harus lengkap. Ya tidak boleh hanya beberapa bagian saja, tapi harus lengkap. Selanjutnya ya, pelitaku, guruku, ilmu yang engkau berikan laksana pelita yang tak pernah padam, menerangi jalan gulita agar kaki tak salah melangkah. Nah ini sama kayak parafrase. Puisi tersebut jika diubah menjadi bentuk prosa menjadi apa? Kalau hanya ini berarti kan kurang lengkap. Ini juga kurang lengkap. Karena ini hanya memberikan, kalau ilmunya itu bermanfaat agar tidak salah langkah, berarti kan hanya yang terakhir saja. Ini juga hanya yang kalimat ketiga saja. Nah, kalau di sini guru memberiku ilmu seperti pelita yang tidak pernah padam dan menerangi jalan gelap agar kaki tidak salah melangkah. Lah ini yang paling lengkap, sehingga jawabannya adalah yang C. Soal nomor 16, sahabat, katakan pada dunia kita adalah sahabat. Suka dan duka kita akan selalu bersama, walau jurang memisahkan kita. Makna kata jurang pada puisi tersebut adalah perbedaan agama, jarak memisah, lembah yang dalam, sesuatu yang tak mungkin. Nah ini sudah pasti ya. Makna konotasi tentang jurang ini adalah artinya jarak yang memisahkan, sehingga jawabannya yang B. Soal nomor 17. Pesan yang terdapat dalam puisi berjudul Sahabat tadi apa pesannya? Pesannya yaitu
Yang C ya, persahabatan tidak terbatas jarak dan waktu. Karena tadi tentang ada kata walau jurang di antara kita, terbatas ruang dan waktu. Jawabannya berarti yang C. Soal nomor 18, parafrase dari puisi sahabat. Ingat ya, parafrase tadi mengubah puisi menjadi prosa tadi harus lengkap. Kita ini sahabat, kita tidak akan berjauh-jauhan, kita selalu bersama hingga jurang memisahkan kita, bukan ya? Katakanlah pada dunia bahwa kita adalah sahabat yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Kita juga akan tetap bersama meski jurang memisahkan kita. Nah, katakan pada dunia kita ini kurang lengkap, ini juga kurang lengkap. Jadi jawabannya jelas yang B. Pertanyaan, kita ingin mencari sifat tokoh burung pipit. Nah, di sini ada kata rajin tetapi sombong, rajin suka menolong, baik hati pemalu, suka menolong dan disiplin. Bisa kita cari di sini ya. Hei burung pipit, kau sedang mencari biji-bijian lagi ya? Pantas saja kau tidak bertambah besar, yang kau makan bijinya bukan buahnya, ejek monyet. Burung pipit hanya diam dan terus mengumpulkan biji-bijinya. Suatu hari turun hujan deras dan selama berhari-hari lembah itu pun tertutup oleh air. Semua hewan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, mereka kedinginan dan kelaparan. Ketika hujan berhenti, mereka turun kembali ke lembah untuk mencari makanan. Tetapi semua pohon tumbang tersapu air hujan, tidak ada lagi buah-buahan untuk dimakan. Saat berjalan menyusuri lembah untuk dimakan, monyet bertemu lagi dengan burung pipit. Burung pipit iba dengan kondisi monyet. Burung pipit mengajak monyet ke atas bukit. Betapa terkejutnya monyet melihat bukit-bukit yang penuh buah-buahan. Ternyata burung pipitlah yang menanam pohon buah-buahan itu. Itulah sebabnya burung pipit selalu mengumpulkan biji buah-buahan yang dibuang. Nah, sombong tidak ya, rajin iya karena suka bekerja dan suka menolong. Otomatis jawabannya yang B. Soal nomor 20, latar tempat dalam cerita tersebut, tempatnya tadi mana? Sudah jelas ya, ada di pegunungan. Karena ada pada kalimat ini, suatu hari di sebuah lembah, monyet bertemu dengan burung pipit yang sedang mencari biji-bijian. Lembah itu adanya pada pegunungan, sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 21, di sini tentang IPA ya. Peristiwa yang berhubungan dengan hukum 1 Newton. Nah, apa ini hukum 1 Newton ya? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum mengenal apa itu hukum Newton. Di sini akan saya bahas ya tentang hukum Newton dulu. Kalau ini jawabannya A. Ya, kenapa A? Karena ketika mobil digas, badan kita pasti akan terdorong ke belakang. Kenapa? Karena mula-mula kalau kita duduk, kita katakanlah duduk di sebuah mobil gitu ya. Nah, maka di sini yang terjadi itu kita akan berada pada keadaan diam. Tapi ketika kita dikenai sebuah gayanya itu digas. Nah, maka setelah dikenai gaya, yang semula diam ini kemudian akan bergerak. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A. Tapi akan saya jelaskan apa itu isi hukum 1 Newton. Sebentar. Ini ya hukum Newton. Hukum Newton 1 itu berbunyi apa? Bunyinya ini, suatu benda yang sedang diam akan tetap diam. Nah, jadi kalau diam itu akan selamanya diam terus. Begitu juga jika benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi benda yang diam selamanya akan diam, begitu juga yang bergerak lurus beraturan, maka dia akan juga selalu gerak lurus beraturan asalkan resultan gayanya sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Kelembaman itu kalau bahasa mudahnya sih malas ya, atau akan mempertahankan kedudukannya. Jadi kalau misalnya kayak ini katakanlah ada sebuah lingkaran, ini ada bola, di mana bolanya itu
berputar di sini terus, maka dia akan selamanya berputar terus. Dia hanya akan berhenti setelah dikenai sebuah gaya. Begitu juga kalau ada sebuah batu diam, selamanya akan diam terus. Dia akan bergerak kalau setelah dikenai sebuah gaya. Ini yang disebut dengan sifat inersia atau kelembaman atau mempertahankan kedudukannya. Jadi di sini dijelaskan tadi bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam dan setiap benda yang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada resultan gaya yang diberikan atau bekerja pada benda tersebut. Biasanya ditulis dengan ini. Ini membacanya sigma F sama dengan 0. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini. Orang-orang terdorong ke depan ketika bus tiba-tiba berhenti. Nah, ini kan awalnya kita diam duduk. Tapi ketika bisnya direm atau bisnya ini digas, maka kan dikenai sebuah gaya. Setelah kita dikenai sebuah gaya, maka kita akan bergerak atau berubah posisi kita atau kedudukan kita. Nah, di sini sebutkan ketika kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini namanya kan gerak lurus beraturan. Ini gerak lurus beraturan. Itu gerak benda yang kecepatannya tetap. Jadi busnya kan kecepatannya tetap terus tiba-tiba direm. Nah, maka awalnya posisi duduk kita nyaman, ketika busnya mengerem mendadak, otomatis tubuh kita akan terdorong ke depan. Kenapa ya? Karena pada awalnya busnya bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Dan tubuh kita sudah nyaman dengan keadaan tersebut. Tadi disebut kelembaman atau inersia. Namun tiba-tiba busnya mengerem atau memperlambat gerakannya secara mendadak sehingga tubuh kita tidak siap dan terdorong ke depan karena ingin mempertahankan geraknya ke depan. Itu ya penjelasannya. Soal nomor 22. Nah, di soal nomor 22 ini kita menggunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini begini, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini adalah resultan gaya. M itu massa. Satuannya kilogram itu namanya massa. A itu acceleration, itu percepatan. Nah, kenapa disebut sigma? Karena nanti bisa dijumlah, bisa juga dikurangi. Kapan dijumlah? Kalau kondisi gayanya memiliki arah yang sama. Kalau gaya arahnya sama, maka nanti dijumlah. Tapi kalau gaya arahnya berlawanan, nanti akan dikurangi. Nah, ini kita lihat yang satu kan arahnya ke kanan, tapi yang satu arahnya ke kiri. Maka sigma F-nya bukan 10 ditambah 4, tetapi 10 dikurangi 4 karena arahnya berlawanan. Sehingga sigma F-nya adalah 6. Ini sama dengan massa kali percepatan. 6 sama dengan 5 kali A. Berarti A 5-nya pindah ke kiri. Perkalian pindah ke kiri menjadi pembagian. 6 dibagi dengan 5. Cara membagi 6 bagi 5 gimana? 6 dibagi 5. 6 bagi 5 dapatnya 1. Sisanya masih berapa? 1. Ini diberi koma, ini diberi 0. 10 bagi 5, 2. Jawabannya yaitu 1,2. Soal nomor 23. Terjadinya pelangi. Nah, pelangi adalah peristiwa yang membuktikan sifat cahaya apa? Kalau merambat lurus bukan ya. Menembus benda. Merambat lurus itu contohnya lampu senter. Atau ada juga nanti cahaya yang melalui celah. Nah, maka dia akan merambat lurus. Ya. Nah, itu pasti nggak mungkin membengkok ya cahaya. Yang kedua, menembus benda bening. Contohnya kalau ada kaca bening, maka kita akan tetap bisa melihat cahaya tersebut. Kalau pada praktek anak-anak biasanya nanti ada gelas bening gitu kan. Terus ini ada layar yang digunakan untuk menangkap. Terus ini nanti ada
senter, biasanya kayak gitu ya. Senternya dinyalakan, maka akan tembus ke sini. Kalau dapat dipantulkan sama kayak gini, cuma ini cermin. Nanti di sini ada senter, ada cermin, maka akan memantul. Nah, ini dapat diuraikan ya. Jadi cahaya putih itu dapat diuraikan. Cahaya putih itu dapat diuraikan menjadi warna pelangi. Ya. Jadi cahaya matahari itu sebenarnya cahaya putih, dapat diuraikan pelangi menjadi Mejiku Hibiningu. Maka di sini sifatnya adalah cahaya dapat diuraikan. Soal nomor 24, diskusi atau musyawarah untuk membuat jadwal piket. Nah, ini berarti yang ingin ditekankan kan ini ya, diskusi atau musyawarah. Kalau sudah hafal Pancasila sih mudah. Sila keempat berbunyi, nah ada kata permusyawaratan, ya kan? Berarti di sini sila keempat. Sekarang lambangnya bintang itu sila pertama ya, rantai sila kedua, pohon beringin ketiga. Ini maaf ya, bukan banteng, seharusnya kepala banteng. Mohon maaf ya. Kepala banteng ini sila keempat. Jadi yang D, E itu padi dan kapas sila kelima. Soal terakhir nomor 25. Manakah sila yang memiliki makna bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup dan mendapat pendidikan? Nah, ini hidup dan mendapat pendidikan ini masuk ke dalam adil ya. Kenapa adil? Karena setiap orang memiliki hak yang sama. Disebut adil itu kalau mempunyai hak yang sama. Nah, sedangkan adil itu adalah nilai-nilai yang ada pada sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekian pembahasan pertemuan kedua. Terima kasih.